Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi dengan gue Doni. Nah, hari ini kita kedatangan lagi Honda All New PCX atau PCX 160 atau PCX 160. Di video sebelumnya kita juga udah sempat minjem motor ini ke Astra Honda Motor. Kita udah sempat ngebahas sedikit mengenai performanya, terus juga posisi berkendara dan juga fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, tapi kali ini kita minjem lagi motor ini. Kita mengetes motor ini performanya di atas mesin dyno. Sebelum gue jelasin lebih lanjut mengenai hasil performa atau hasil tes dynonya, gue pengen ngejelasin dulu keunggulan apa aja sih yang dimiliki sama Honda PCX 160 ini. Pertama kita lihat dari tampilan luarnya dulu. Ini untuk yang tipe ini, dia warnanya matte atau doff. Terus juga terkesan premium dan elegan juga. Terus juga di bagian emblemnya ini dilapisi dengan clear gold. Tapi ada beberapa ubahan pada PCX 160 ini, terutama pada bagian lampu depannya. Nah, kalau bagian lampu depannya ini sudah punya garis-garis yang lebih patah dibandingkan dengan model sebelumnya. Terus juga udah ada daytime running light juga keren banget. Dan juga pastinya sudah dibekali dengan teknologi LED yang diklaim lebih awet dan juga lebih terang. Nah, untuk di bagian bannya, untuk bagian ban depan ini, dia sudah dibekali dengan ban berukuran 110/70 ring 14. Bannya juga sudah tipe tubeless, jadi kalau misalkan bannya tertusuk objek tajam, dia nggak langsung pes. Terus juga untuk yang tipe ini, dia udah dibekali dengan sistem pengereman anti-lock braking system atau ABS. Ini memberikan kenyamanan yang lebih ekstra. Jadi saat mengerem mendadak, dia remnya nggak akan terkunci. Nah, kita lanjut ke bagian joknya dulu nih. Joknya juga tampil lebih sporty juga. Jadi dia modelnya ada two-tone yang abu-abu dan juga hitam. Terus juga konturnya dibikin bertingkat. Jadi lebih nyaman untuk pengendaranya maupun orang yang dibonceng. Nah, kita beralih ke bagian buritan atau bagian belakangnya. Di bagian belakangnya desainnya terlihat menyatu dari bodi depan hingga bagian belakang. Bodinya terlihat lebih meruncing, khususnya di bagian behelnya atau bagian atas di sini. Untuk di bagian kaki-kakinya, khususnya di bagian ban belakang ini, dia sudah dibekali dengan ban belakang berukuran 130/70, tapi ring 13, sementara ban depannya ring 14. Jadi ada perbedaan ukuran antara ban depan dan juga ban belakang. Terus juga sudah menggunakan tipe tubeless. Untuk di bagian suspensinya, PCX 160 ini sudah dibekali dengan suspensi ganda atau dual shock. Kita lanjut ke bagian mesinnya. Mesin yang dibekali di PCX 160 ini adalah mesin terbaru. Dia mesin generasi terbaru dari ESP, jadi namanya adalah ESP Plus, Enhanced Smart Power Plus. Mesinnya bisa dibilang memiliki perbedaan cukup jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kapasitasnya hanya 150 cc dan yang sekarang sudah 110 cc. Selain itu, katup atau klep yang digunakan sudah menggunakan 4 klep atau 4 katup. Sementara di generasi sebelumnya masih menggunakan 2 katup. Salah satu keunggulan dari PCX 160 ini adalah kapasitas bagasi yang luas. Nah, ini benar-benar memanjakan pengendaranya. Sementara kita tahu kalau misalnya kita berkendara itu kan kadang membawa barang bawaan yang cukup banyak. Agar berkendara tetap nyaman, jadi dia bisa ditaruh di bagian bagasi sini. Nah, untuk membuka bagasinya juga cukup mudah. Dia sudah terintegrasi dengan kunci kontaknya, jadi tinggal mencet tombol yang di sini. Nah, kalian bisa lihat kapasitas bagasi ini cukup luas. Dia bahkan bisa menampung helm model full face. Nah, selain itu masih ada sisa space untuk menaruh barang-barang bawaan lainnya seperti jas hujan, jaket, sepatu, atau yang lainnya. Pada PCX 160 ini dia sudah dibekali dengan panel meter atau speedometer full digital. Terus juga model layarnya juga inverted, jadi backgroundnya hitam. Tapi meskipun begitu, dilihat di siang hari pun tetap jelas. Untuk informasi yang ditampilkan juga beragam. Di sini ada penunjuk waktu atau jam, terus juga ada speedometer, ada fuel meter, terus juga ada average fuel consumption-nya, lalu ada total kilometernya atau odometer, juga ada trip meter, dan juga ada indikator HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Nah, HSTC ini sebenarnya sama seperti kontrol traksi. Jadi saat ban belakang ini terdeteksi tidak mendapatkan traksi yang baik atau cengkeraman ban yang baik, jadi dia otomatis ECU-nya langsung ngebaca, terus dia mengurangi tenaganya secara otomatis.
itu berlaku untuk di permukaan jalan yang licin seperti jalanan yang basah atau jalanan berpasir. Nah, di bagian panel meter ini juga masih ada lampu indikator lainnya. Seperti tadi HSTC juga ada lambangnya, ada indikatornya di sini. Terus juga ada indikator lampu untuk ABS dan juga ada idling stop system. Terus juga ada indikator dari anti theft alarmnya, lampu jauh. Terus juga ada untuk baterai meternya, juga ada temperatur dan juga malfunction indikator lamp. Nah, sekarang kita ngebahas posisi berkendaranya. Nah, di video sebelumnya itu banyak banget yang nanya postur gue berapa. Gue itu memiliki tinggi badan 157 dan berat 58 kg. Jadi bisa dibilang postur badan gue ini samalah dengan postur badan wanita pada umumnya di Indonesia. Nah, untuk posisi berkendara sendiri, ini PCX 160 ini benar-benar nyaman. Posisi berkendaranya maupun berkendara jarak jauh atau jarak pendek pun dia tetap asik. Karena posisi kakinya tuh ada dua, dia menawarkan dua posisi kaki. Jadi pertama posisi normal seperti ini, dan juga untuk perjalanan jauh tuh kalian bisa selonjorin kaki seperti ini. Ini udah nyantai banget kalau misalnya dengan berkendara jarak jauh tuh dengan posisi seperti ini. Terus juga joknya juga memberikan kenyamanan tersendiri, apalagi untuk yang postur badannya tinggi, kalian bisa mundur sampai ke bagian belakang sini, dan ini bisa menopang pinggul cukup nyaman, tapi tanpa mengganggu posisi duduk dari penumpangnya. Nah, sementara untuk posisi stang, kalau menurut gue ini cukup ergonomis, posisinya enak, maksudnya nggak terlalu jauh atau nggak terlalu dekat ke pengendara. Terus juga tingginya juga normal, dan untuk saklar-saklar di bagian stangnya juga semua bisa diraih dengan mudah dengan jempol. Jadi tadi gue udah bilang tinggi gue itu sekitar 157 cm. Nah, gue emang agak jinjit sedikit untuk naik motor ini, tapi meskipun gitu, menurut gue skutik ini nggak terlalu berat. Apalagi kalau dari jalan itu udah lincah banget. Jadi kalau misalkan buat kaum wanita yang pengen beli motor ini, menurut gue sih nggak usah terlalu mikir gimana-gimana ya untuk mikirin posisi berkendara atau dari beratnya. Karena menurut gue cukup lincah dan nggak terlalu berat-berat banget kok. Jadi meskipun kalian jinjit pun juga sebenarnya masih bisa menguasai skutik ini dengan baik. Untuk urusan performanya, menurut gue skutik ini handal banget dengan mesin 160 cc-nya. Kalau misalkan kalian yang biasa bawa skutik 125 cc atau 110 cc, mungkin pengen naik kelas dengan skutik yang bongsor, PCX 160 ini mungkin bisa jadi salah satu jawabannya. Karena dia tenaga yang dialirkan itu menurut gue cukup halus, tapi juga powerful. Torsinya cukup besar tapi nggak kasar, maksudnya aliran tenaganya tetap halus. Jadi dengan segala fitur yang disematkan, terus juga posisi berkendara yang ditawarkan, juga tenaga yang dihasilkan dari mesin 160 cc ini, menurut gue PCX 160 ini berhasil untuk menjawab semua gaya berkendara dari orang-orang di Indonesia. Jadi buat yang pengen berkendara santai, atau suka berkendara jarak jauh atau touring, atau juga mungkin yang suka dengan kecepatan tinggi, menurut gue skutik ini bisa menjawab semua kebutuhan itu. Di bagian suspensinya juga menurut gue cukup empuk. Dan walaupun kalian berkendara sendiri atau berdua, menurut gue ini suspensi udah pas banget. Tapi kalau menurut kalian masih kurang, ya banyak produk aftermarket di luar sana yang bisa kalian pilih lah. Tapi menurut gue dengan kondisi standarnya pun juga dia cukup mumpuni kok untuk dipakai berkendara sehari-hari. Sebelumnya gue udah sampein bagaimana kemampuan akselerasinya, terus juga tenaganya, terus juga bagaimana kemampuannya dipakai untuk harian. Nah, sekarang kita juga udah menguji ini di mesin dyno, jadi kalian bisa tahu seberapa akurat peningkatan tenaganya dan juga torsinya dibandingkan dengan PCX generasi sebelumnya atau PCX yang masih menggunakan mesin 150 cc. Nah, untuk peak powernya atau tenaga maksimumnya ini tercatat 11,89 horsepower. Dia ada di RPM 8350. Sementara untuk generasi sebelumnya yang PCX 150 itu dia tenaga maksimumnya masih ada di angka 9,06 horsepower. Itu didapat pada saat putaran mesin di sekitar 7.500 RPM. Nah, sementara untuk torsinya peningkatannya juga cukup signifikan. Ini untuk PCX 160 ini dari mesin 4 klep yang dihasilkan ini dia tercatat menghasilkan 11,46 Nm atau Nm. Itu didapat pada saat 6.180 RPM. Nah, sementara pada generasi sebelumnya di PCX 150 dia torsi yang dihasilkan
masih ada di angka 9,93 Nm. Itu pada saat di RPM sekitar 6.000-an. Ya, sahabat Kompas.com, itu tadi pengetesan kita pada Honda PSX 160 ini untuk di mesin dyno. Jadi kita udah tahu bagaimana tenaga maksimum dan juga torsi maksimum yang dihasilkan. Kita juga udah ngejelasin bagaimana desainnya, terus juga fitur-fitur yang disematkan. Nah, Honda PSX 160 ini hadir dengan dua varian. Dia ada CBS dan juga ABS. Ini dibedakan berdasarkan sistem pengeremannya. CBS itu adalah Combi Brake System, sementara ABS adalah Anti-Lock Braking System. Oke, segitu dulu pengetesan kita untuk Honda PSX 160 ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang skutik ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan motor-motor dan mobil-mobil yang gak kalah menarik lainnya.